Kisah sahabat Rasul bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Beliau adalah seorang sosok yang mampu mendahulukan kepentingan orang lain, meski ia berada dalam kondisi yang mendesak. Seorang yang sanggup membeli akhirat dengan dunia, ia adalah orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada siapapun. Seorang pemuda bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah salah satu dari ribuan orang mualaf yang datang dari daerah Tan'im, daerah luar Mekah, demi memenuhi undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pembunuhan Khubayb bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad, setelah mereka berhasil menangkap Khubayb dengan cara menipunya. Jiwa muda dan kekuatan yang dimilikinya membuat Sa'id mampu menerobos kumpulan manusia saat itu, sehingga ia dapat berdiri sejajar dengan para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, dan lainnya yang menyaksikan pemandangan saat itu. Kesempatan itu membuat Sa'id dapat melihat para tawanan suku Quraisy yang sedang terikat. Tangan para wanita, anak-anak, dan pemuda mendorong tubuh Sa'id untuk masuk ke arena pembunuhan, di tempat para suku Quraisy melakukan balas dendam kepada Muhammad lewat diri Khubayb, dan sebagai balas dari para anggota suku Quraisy yang mati dalam perang Badar. Saat kerumunan yang sesak itu sampai ke tempat pembunuhan dengan membawa tawanan, berdirilah pemuda yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi dengan tegaknya di hadapan Khubayb. Ia menyaksikan Khubayb berjalan ke arah kayu yang telah dipancangkan. Sa'id mendengar suara Khubayb yang tenang di antara jeritan dan teriakan para wanita dan anak-anak. Khubayb berkata, "Dapatkah kalian mengizinkan aku untuk melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu?" Sa'id lalu memperhatikan Khubayb saat ia menghadap kiblat dan melakukan sholat 2 rakaat. Betapa bagus dan sempurna 2 rakaat salat yang dikerjakannya. Sa'id juga memperhatikan saat Khubayb menghadap para pemuka Quraisy seraya berkata, "Demi Allah, kalau kalian tidak menduga bahwa aku akan memperpanjang sholat karena merasa takut mati, pasti aku akan memperbanyak bilangan salat tadi." Sa'id menyaksikan kaumnya dengan kedua mata kepalanya saat mereka memotong bagian tubuh Khubayb yang masih hidup. Mereka memotong setiap bagian tubuh Khubayb sambil berkata kepadanya, "Apakah kau ingin Muhammad menggantikan posisimu ini, dan engkau akan selamat karenanya?" Dia menjawab, "Padahal darah mengalir di sekujur tubuhnya. Demi Allah, aku lebih suka menjadi pengaman dan meninggalkan istri dan anakku daripada Muhammad ditusuk dengan duri." Maka semua manusia yang hadir saat itu mengacungkan tangan mereka ke langit seraya berteriak sengit, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Lalu Sa'id bin Amir menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Khubayb mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang kayu seraya berdoa, "Ya Allah, hitunglah satu demi satu mereka semua. Bunuhlah mereka secara kejam. Jangan kau sisakan satu orang pun dari mereka." Khubayb pun meniupkan napasnya yang terakhir. Pada tubuhnya yang banyak sekali bekas luka pedang dan tombak yang tidak bisa dihitung manusia. Suku Quraisy pun telah kembali ke Mekah, dan mereka sudah lupa akan bangkai tubuh dan proses pembunuhan Khubayb. Akan tetapi dalam diri seorang pemuda yang hampir balik bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak pernah hilang bayangan Khubayb saat pun. Sa'id seringkali melihat Khubayb di kala tidur. Saat terjaga pun, Sa'id sering melihatnya dengan ilusi.
Tergambar di benak Said bahwa Qubaid melakukan salat 2 rakaat yang begitu tenang dan nikmat di depan kayu yang terpancang. Said mendengar getaran suara Qubaid di telinganya saat Qubaid berdoa untuk kehancuran suku Quraisy. Said menjadi khawatir terkena petir di buatnya, atau takut terkena hujan batu yang jatuh dari langit karenanya. Lalu Qubaid seperti telah mengajarkan Said apa yang belum diketahui sebelumnya. Qubaid mengajarkan bahwa hidup yang sesungguhnya adalah akidah dan jihad di jalan akidah hingga mati. Qubaid mengajarkan bahwa iman yang mantap akan menimbulkan banyak keajaiban dan mukjizat. Qubaid juga mengajarkan hal lain, yaitu bahwa pria yang dicintai oleh para sahabatnya dengan cinta seperti ini tidak lain adalah seorang nabi yang didukung oleh langit. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Said bin Amir untuk memeluk Islam. Maka ia berjalan menghampiri kerumunan manusia dan mengumumkan keterlepasan dirinya dari perbuatan dosa yang telah dilakukan suku Quraisy. Dan ia berikrar akan meninggalkan segala berhala yang pernah disembahnya, dan ia mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Said turut ikut berhijrah ke Madinah. Ia senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Ia pun turut dalam perang Khaybar dan perang-perang lain setelah itu. Setelah Nabi SAW kembali ke haribaan Tuhannya, Said menjadi pedang terhunus bagi khalifah pengganti Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ia menjadi satu-satunya contoh bagi orang yang beriman yang berniat membeli kehidupan akhirat dengan dunianya. Ia rela mendahulukan Allah dan pahala yang akan diberikan daripada semua keinginan nafsu syahwat badan. Kedua khalifah Rasulullah SAW mengetahui dengan baik kebenaran dan ketakwaan yang dimiliki oleh Said. Mereka berdua sering mendengarkan dengan serius setiap nasihat dan ucapan Said. Said mendatangi Umar saat Umar baru menjadi khalifah. Said berkata kepadanya, "Ya Umar, aku wasiatkan kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia, dan janganlah engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ucapanmu jangan pernah menyalahi perbuatanmu, sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan." Ya Umar, perhatikanlah dengan baik orang yang telah Allah percayakan kepadamu urusannya dari kaum muslimin, baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Cintailah mereka sebagaimana engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Buatlah mereka membenci apa yang engkau dan keluargamu benci. Guncanglah kumpulan manusia untuk menuju kebaikan, dan jangan engkau khawatir terhadap kecaman orang selagi di jalan Allah. Umar pun bertanya, "Siapa yang mampu melakukan ini, wahai Said?" Said menjawab, "Yang mampu melakukan ini adalah orang sepertimu yang telah diberikan Allah kepercayaan untuk mengurusi permasalahan umat Muhammad. Tidak ada lagi jarak antara orang seperti dengan Allah." Sejurus kemudian Umar mengajak Said untuk menjadi salah seorang pembantunya seraya berkata, "Ya Said, kami mengangkatmu sebagai wali daerah Hisn." Said menjawab, "Ya Umar, demi Allah, janganlah engkau menimpakan fitnah padaku." Umar pun menjadi berang seraya berkata, "Celakalah kalian meletakkan kepemimpinan ini di leherku. Kemudian kalian mau lepas tangan dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Kemudian Umar mengangkat Said menjadi wali di daerah Hisn seraya bertanya, "Bolehkah kami menentukan gaji buatmu?" Said menjawab,
Apa yang akan aku lakukan dengan gaji tersebut, wahai Amirul Mukminin? Sebab gaji dari Baitul Mal melebihi kebutuhanku. Dan akhirnya Said pun berangkat ke Hisn. Sedikit sekali uang yang dibawa oleh Said bin Amir, hingga tiba saat datangnya beberapa orang dari penduduk Hisn yang dipercaya oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin berkata kepada mereka, "Tuliskan nama orang-orang miskin kalian, sehingga dapat aku cukupkan kebutuhannya." Mereka pun melaporkan data yang mereka miliki. Di dalamnya terdapat nama Fulan, Fulan dan Said bin Amir. Umar menjawab kepada mereka, "Siapakah Said bin Amir ini?" Mereka menjawab, "Dia adalah pemimpin kami." Umar bertanya, "Pemimpin kalian termasuk orang fakir?" Mereka menjawab, "Benar." "Demi Allah, lama waktu berjalan namun di rumahnya tidak ada tungku api menyala." Maka meledaklah tangis Umar hingga air matanya membasahi janggut. Kemudian beliau mengumpulkan uang sebanyak 1000 dinar dan ditaruhnya dalam sebuah ikatan seraya berkata, "Sampaikanlah salamku padanya dan katakan padanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan uang ini untukmu agar semua kebutuhanmu tercukupi." Datanglah utusan tadi kepada Said dengan barang bawaannya. Said melihat bungkusan itu dan ternyata di dalamnya terdapat banyak uang dinar. Ia menolaknya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah ia terkena musibah. Lalu datanglah istrinya tergopoh-gopoh sambil bertanya, "Ada apa, Said? Apakah Amirul Mukminin telah wafat?" Said menjawab, "Bahkan lebih dahsyat dari itu." Istrinya bertanya lagi, "Apa yang lebih dahsyat dari itu?" Ia menjawab, "Dunia sudah merasuki diriku untuk merusak akhiratku, dan kini fitnah sudah menyebar di rumahku." Istrinya berkata, "Kalau begitu campakkan saja hal itu." Padahal istrinya tidak tahu tentang uang dinar tadi. Said bertanya, "Maukah kamu menolongku untuk melakukannya?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Said mengambil uang dinar tadi dan ia membaginya dalam beberapa bungkusan. Kemudian ia bagikan kepada kaum muslimin yang fakir. Tidak lama berselang, datanglah Umar radhiyallahu anhu ke beberapa daerah Syam untuk memeriksa kondisi penduduknya. Saat ia tiba di Hisn, dan daerah ini disebut Al-Quwaifah sebagai panggilan kecil bagi kota Kufah. Dan untuk mempersamakan daerah Hisn dengan Kufah karena banyaknya penduduk yang mengeluh kinerja para pegawai dan wali di wilayah mereka, sebagaimana yang sering terjadi di Kufah. Saat Umar tiba di sana, beberapa penduduk menghampiri Umar untuk memberikan sambutan terhadapnya. Umar lalu bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian tentang Amir di sini?" Mereka mengadukan keluhan kepada Umar dan mereka menyebutkan 4 kekurangan Amir di sini. Setiap satu masalah lebih besar dari lainnya. Umar berkisah, "Maka aku pun mengumpulkan Amir mereka, yaitu Said bin Amir dengan orang-orang tadi. Dan aku berdoa kepada Allah agar dugaanku tidak dibuat salah, karena aku menaruh kepercayaan besar kepada Said." Saat mereka dan pemimpinnya sudah tiba di hadapanku, aku bertanya, "Apa yang kalian keluhkan dari Amir kalian?" Mereka menjawab, "Ia tidak keluar bekerja sehingga hari sudah amat siang." Aku bertanya, "Apa komentarmu dalam hal ini, ya Said?" Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Demi Allah, tadinya aku tidak mau mengatakan hal ini. Namun karena ini harus disampaikan, maka aku pun akan menceritakannya. Aku tidak punya pembantu di rumah.
Setiap kali aku bangun pagi, maka aku harus menumbuk gandum buat keluargaku. Kemudian aku harus mengaduknya dengan perlahan, sehingga ia menjadi ragi. Lalu aku buatkan roti untuk keluargaku. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk mengurus permasalahan manusia. Umar bertanya, lalu apa lagi yang kalian keluhkan terhadapnya? Mereka menjawab, ia tidak mau melayani seorang pun pada waktu malam. Umar bertanya, apa komentarmu dalam hal ini, wahai Sa'id? Ia menjawab, demi Allah, sungguh aku juga sungkan untuk menceritakan hal ini. Aku telah membagi waktu siangku untuk berkhidmat dalam urusan mereka, dan waktu malamku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bertanya lagi, apa lagi yang kamu keluhkan darinya? Mereka menjawab, ada satu hari dalam sebulan di mana ia tidak keluar untuk mengurusi kami. Umar bertanya, apa maksudnya ini, wahai Sa'id? Ia menjawab, aku tidak memiliki pembantu. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak memiliki baju kecuali yang sedang aku pakai ini. Aku mencucinya sebulan sekali, dan aku menunggunya hingga ia kering. Dan pada penghujung hari baru aku dapat keluar menemui mereka. Umar bertanya, apa lagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, seringkali ia hilang kesadaran, sehingga ia tidak mengenali orang yang berada di sekelilingnya. Umar bertanya, apa maksudnya hal ini, ya Sa'id? Ia menjawab, aku menyaksikan pembunuhan Khubayb bin Adi. Pada saat itu aku musyrik, dan aku melihat para penduduk Quraisy memotong jasadnya, dan mereka bertanya kepada Khubayb, apakah kau ingin Muhammad menggantikanmu di sini? Ia menjawab, demi Allah, aku tidak suka merasa aman dengan istri dan anakku, padahal Muhammad sedang dicucuk dengan duri. Dan aku selalu teringat akan hari itu, dan mengapa aku tidak menolongnya, hingga aku menduga bahwa Allah tidak mengampuniku. Maka aku pun hilang kesadaran karenanya. Saat itu Umar langsung berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat dugaanku kepadanya tidak rusak. Kemudian Umar mengirimkan 1000 dinar untuknya, agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. Begitu istri Said melihat uang tersebut, maka ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami lewat hikmat yang kau berikan. Belilah segala kebutuhan hidup kita, dan carilah seorang yang mau diupah sebagai pembantu. Said berkata kepada istrinya, apakah kau punya sesuatu yang lebih baik dari itu? Istrinya menjawab, apakah itu? Said berujar, kita kembalikan lagi kepada orang yang membawanya, dan hal itu lebih kita butuhkan. Istrinya bertanya lagi, apakah itu? Ia menjawab, kita pinjamkan uang tersebut kepada Allah sebagai qardun hasanah, pinjaman yang baik. Istrinya menanggapi, oh benar, dan engkau akan dibalas dengan kebaikan karenanya. Setelah ia meninggalkan majelis, maka ia membagikan uang dinar tersebut dalam beberapa bungkus, dan ia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, bawalah ini kepada janda fulan, yatim fulan, dan si miskin fulan, dan si fakir fulan. Semoga Allah meridhoi Said bin Amir al-Jumahi. Beliau adalah salah seorang sosok yang mampu mendahulukan kepentingan orang lain meski ia berada dalam kondisi yang mendesak. Wassalam.